Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir. Kita diberikan nikmat sehat dan nikmat berkegiatan sehingga kita hadir dalam acara kalau di KPK berjudul Penguatan WBS TPK Terintegrasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang terhormat Pak Irjen, Pak Inspektur, Pak Sesjen, Pak Sekjen LPSK dan teman-teman di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta jajaran yang hadir secara luring maupun daring. Kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah sebelum slide selanjutnya, awalnya adalah bahwa strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ada 3 pilar. Yang pertama adalah pendidikan, untuk menanamkan nilai-nilai etika sejak dini. Kemudian kedua adalah pencegahan, yaitu memperbaiki sistem untuk mempersulit terjadinya korupsi. Dan yang terakhir adalah penindakan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi. Dan ketiga pilar ini tidak akan berjalan tanpa adanya peran serta masyarakat. Nah, salah satu tertinggi dari peran serta masyarakat adalah melaporkan kejadian dugaan fraud kepada pihak yang berwenang. Nah, kemudian kita coba beralih ke slide yang pertama. Di sini kita lihat statistik penanganan tindak pidana korupsi di KPK. Kita lihat ternyata persentase pelaku korupsi yang berasal dari kementerian dan lembaga memakan persentase yang cukup besar. Di antaranya ada Kementerian Lembaga, kemudian pejabat eselon 1, 2, dan 3. Dan kemudian dari sisi perkaranya, memang sebagian besar terkait dengan gratifikasi dan penyuapan, kemudian juga ada pengadaan barang dan jasa, serta pungli maupun pemerasan. Slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang strata tertinggi dari peran serta masyarakat adalah bentuk pengaduan. Nah, ini pengaduan jumlah pengaduan yang diterima oleh KPK sejak kurun waktu 2024 sampai 2025 ini. Rentangnya antara 1.000 sampai 9.000 pengaduan. Dan tentu saja pengaduan ini disampaikan melalui berbagai media pengaduan yang ada di KPK. Di antaranya ada datang secara langsung, email, surat, telepon, SMS, dan di antaranya ada juga sekitar 30-40% di antara melalui whistleblowing system, KPK whistleblowing system. Jadi KPK juga punya KWS. Berbedanya kalau KPK sebagian besar menerima pengaduan dari pihak eksternal, tapi ada juga pengaduan pihak internal yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak Dewan Pengawas KPK. Baik, nah ke inti permasalahan pada saat ini adalah mengenai whistleblowing system. Kenapa kemudian kita menggagas whistleblowing system yang terintegrasi antara KPK dengan kementerian lembaga maupun BUMN ataupun pemerintah daerah. Jadi kalau definisinya ini nanti bisa sebenarnya untuk mempersingkat, untuk melakukan peningkatkan efisiensi dalam penanganan pengaduan. Sehingga dengan terintegrasi tidak ada lagi duplikasi penanganan pengaduan yang dilakukan KPK maupun kementerian lembaga. Slide selanjutnya. Ini adalah latar belakang program pentingnya whistleblowing system yang terintegrasi. Jadi dari sekian banyak pengaduan yang diterima tadi ternyata sebagian besar pengaduan tersebut bukan merupakan kewenangan KPK. Oleh karenanya, kita perlu berkoordinasi bekerja sama dengan APIP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Kementerian Lembaga, untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Satu sisi kita merasa bahwa pengaduan ini cukup bagus, kemudian satu sisi yang lain ini bukan kewenangan KPK. Oleh karenanya kemudian kita biasanya meneruskan. Sebelumnya memang penerusan dilakukan secara formal melalui surat. Tadi sebagai Pak Sekjen sampaikan, ke depannya diharapkan dengan nantinya sudah terintegrasi WBS antara KPK
dengan kementerian lembaga, maka kemudian bisa dilakukan melalui aplikasi. Tentu saja menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian juga kita melihat bahwa selain tadi jumlah pengaduan yang banyak, yang bukan kewenangan KPK, kita melihat juga banyak pengaduan yang tidak standar. Jadi penanganan tidak standar. Dan yang paling penting lagi adalah, yang paling kita perhatikan adalah mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor. Kita pernah menemukan di mana kondisi ada pelapor sebagai whistleblower, kemudian ternyata identitasnya terbuka, diketahui bahkan oleh pihak yang dilaporkan. Tentu saja ini menjadi masalah. Ini juga kemudian bisa berakibat pegawai tidak mau melapor, tidak berani melapor, karena bisa jadi nantinya akan berakibat ada intimidasi atau kekerasan terhadap pelapor. Nah, adapun kendala konsep program sebelumnya, di mana sebelum dilakukan WBS terintegrasi adalah tadi aplikasinya masih belum sempurna, artinya masih banyak tidak efektif untuk digunakan, kemudian juga masih budaya organisasi yang belum terbangun dengan baik, dan tadi ada political will dari pucuk pimpinan di atas masih kurang, utamanya untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Dan begitu juga merekomendasinya, setelah kemudian tidak lanjut, rekomendasi tidak jalan. Ini berarti bahwa posisi reward and punishment terhadap suatu kegiatan tidak berjalan, dan ini pasti akan juga membuat enggan para pelapor untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ada belum adanya perlindungan terhadap pelapor. Ini perlu dilakukan, membuat semacam keputusan menteri, kementerian lembaga untuk memberikan pada pelapor, untuk menjamin bahwa seseorang yang melaporkan dugaan tindak fraud kepada kementerian lembaga akan memperoleh jaminan perlindungan. Jaminan perlindungan. Sehingga dengan demikian orang merasa tidak khawatir mengenai posisinya, tidak khawatir mengenai intimidasi, dan berharap niatan baiknya ditindaklanjuti. Apalagi kalau kemudian ternyata memang pengaduannya memang valid dan didukung oleh bukti-bukti yang eviden yang cukup. Tentu saja hal ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di Inspektorat Jenderal. Kemudian juga belum ada aturan mengenai WBS secara keseluruhan, masih bersifatnya sendiri-sendiri yang belum menyuruh pengaturannya, sehingga tentu saja menyulitkan bagi teman-teman untuk melakukan menerapkan WBS di kementerian lembaga. Lanjut. Kemudian adapun manfaat WBS TPK terintegrasi. Jadi yang pertama tentu saja pencegahan. Jadi tadi sebagaimana disampaikan bahwa WBS dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan. Jadi tidak semata-mata untuk kegiatan penindakan. Atau deteksi dini, yang nomor 2, deteksi dini. Jadi apabila kemudian ada kekurangan dalam misalnya pelayanan, ketidaktepatan dalam suatu kegiatan, maka kemudian ini juga menjadi sarana untuk memberikan saran atau masukan kepada pimpinan untuk memperbaiki supaya kerusakannya atau inefisiensinya tidak meluas atau tidak melebar. Kemudian tentu saja yang ketiga untuk meningkatkan sinergi. Tadi disampaikan bahwa dengan adanya WBS ini maka kemudian pertukaran data dan informasi baik pengaduan yang dua arah. Artinya KPK bisa juga menyampaikan pengaduan dari KPK yang diterima oleh KPK kepada APIP setempat, kemudian juga teman-teman APIP juga dapat menyampaikan atau menginformasikan pengaduan, tidak lanjut pengaduan yang sudah dilakukan. Tentu saja ini bermanfaat pada kita, utamanya dalam rangka menindaklanjuti laporan yang diterima oleh APIP maupun diterima oleh KPK. Lanjut. Nah, ini pilar WBS TPK terintegrasi. Jadi yang paling utama adalah komitmen dari pimpinan. Apabila pimpinan berkomitmen untuk menerapkan WBS sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan kegiatan secara transparan, akuntabel, maka kemudian tentu saja ini akan bermanfaat
bagi pelaksanaan WBS di suatu kementerian lembaga. Kemudian juga aturan. Pastinya untuk menerapkan WBS yang efektif dan efisien diperlukan aturan yang memadai. Tadi di antaranya aturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dan penghargaan. Tadi sebagai sampaikan Pak Sekjen LPSK bahwa di dalam PP sudah diatur mengenai penghargaan kepada pelapor, baik berupa nilai bernilai uang. Kalau di dalam KPK memang ada juga seperti berbentuk piagam. Jadi premi sepersekian mil dari jumlah kerugian negara yang disetor kas negara. Jadi di KPK pernah ada beberapa laporan yang kemudian setelah diidentifikasi ternyata pelapor tersebut memang berhak, yang memberikan informasi yang valid dan eviden yang cukup, kemudian diputuskan untuk mendapatkan premi. Walaupun jumlahnya tidak besar, tapi ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah kepada pelapor sedemikian besar, selain tadi dijamin kerahasiaannya, tapi juga dimungkinkan untuk mendapat premi maupun penghargaan dari pemerintah, dari lembaga penegak hukum. Kemudian juga budaya organisasi. Jadi perlu pemahaman lebih mengenai apa-apa saja yang termasuk dalam kegiatan atau yang dikelompokkan dalam kegiatan masuk korupsi, kemudian juga partisipasi. Jadi yang dipentingkan di sini adalah bahwa bukan hanya tersedia aplikasi WBS yang terintegrasi, tapi juga aplikasi ini dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan masyarakat umum yang menerima layanan dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Jadi dua hal. Jadi pelapor bisa dari internal, bisa dari eksternal. Nah, kemudian aplikasi integrasi. Tadi disampaikan bahwa aplikasi ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan duplikasi penanganan pengaduan. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah continuous improvement, melakukan evaluasi, kemudian melakukan perbaikan yang diperlukan agar kegiatan WBS terintegrasi ini bisa berjalan dengan baik dan optimal. Lanjut. Nah, mengenai kerjasama antara KPK, dalam hal ini dulu nomenklaturnya ada Kedeputian Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sekarang nomenklaturnya adalah Kedeputian Bidang Informasi dan Data. Tapi tugas kurung ini kurang lebih sama, ditandatangani di tanggal 21 Desember 2020. Artinya nanti 21 Desember 2025 akan habis. Tentu saja nanti akan bisa kita evaluasi mengenai klausul-klausul yang tercantum dalam PKS ini, apakah kemudian perlu ditambah, disesuaikan dengan kondisi sekarang, atau ada hal-hal yang lain yang ingin dimasukkan sebagai bentuk penguatan WBS, penguatan kegiatan WBS yang ada di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dari sisi nomenklatur sudah berubah, tentu saja nanti sekaligus nanti akan dirubah nomenklaturnya sesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Kemudian sejauh mana kerjasama antara KPK dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal? Di sini ada peta jalan. Jadi kita posisi sudah lakukan monitoring dan evaluasi. Tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Sekjen, mudah-mudahan dalam waktu 2-3 bulan, dan mudah-mudahan lebih cepat dari itu, implementasi WBS terintegrasi akan bisa diselesaikan sebelum masa purna bakti dari Pak Inspektorat Jenderal. Kemudian area intervensi, nah ini mungkin yang terakhir, dua slide terakhir mengenai suara pegawai Kemendesa PDTT. Jadi dari hasil survei KPK tahun 2021, ada dua pertanyaan di sini. Kita mengajukan dua pertanyaan. Mengapa komitmen pimpinan dan seluruh pegawai menjadi penting dalam penerapan WBS? Sebagian besar menjawab bahwa dengan adanya komitmen pimpinan dan pegawai dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, membentuk budaya anti korupsi, serta aktif dalam pemberantasan korupsi. Kemudian jawaban yang lain adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai menjadi dasar untuk berjalannya WBS dan keberhasilan mencapai tujuan. Dan yang terakhir,
pimpinan sebagai contoh atau teladan menciptakan budaya anti korupsi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa pegawai enggan melapor dugaan pelanggaran pada instansi Anda? Jadi yang terbanyak adalah jawabannya tidak mengetahui detail TPK dan tidak memenuhi bukti. Dan kemudian jawaban selanjutnya berisiko bagi diri sendiri karena belum yakin ada perlindungan terhadap transport. Ini mungkin perlunya sosialisasi. Dan yang lain adalah kurang peduli, sungkan dan tidak mau ikut campur, penanganan lambat dan kurang paham cara melapor. Nah, ini beberapa jawaban yang mencerminkan kondisi tahun 2021. Mudah-mudahan di tahun ini lebih baik dan tidak ada lagi kondisi-kondisi yang sebagaimana dikhawatirkan. Nah, ini adalah hasil survei penilaian integritas Kemendesa PDT tahun 2021-2024. Di kolom pertama ada penurunan dari tahun 2021 sampai 2024 mengenai respon negatif. Kemudian dimutasi, karir terlambat dan terhadap pegawai yang melapor korupsi. Jadi artinya yang mungkin sebelumnya persentasinya besar kemudian menurun. Mudah-mudahan ini diakibatkan tadi sudah ada putusan menteri mengenai jaminan perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan dari pelapor. Kemudian juga tadi memang betul, ini sejalan dengan yang kotak sebelah kanan atas, bahwa kemudian menurun satu sisi lagi rasa aman dan terlindungi oleh masyarakat ketika melaporkan korupsi meningkat. Dan yang terakhir, karena tadi sudah adanya media pengaduan pelaporan korupsi. Mudah-mudahan semua hal ini positif bagi perkembangan penanganan pengaduan korupsi yang ada di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tinggal. Terakhir, saya ingin menyampaikan quote dari Pak Baharudin Lopa tadi. Pas ini ya. Ya, pas. Kemudian yang saya sampaikan bahwa banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Demikian saya sampaikan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah menginisiasi dan kemudian mendorong agar pelaksanaan WBS terintegrasi ini bisa selesai dan optimal digunakan oleh pihak pengguna layanan. Demikian dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.